Agama Katolik dan Protestan didirikan oleh siapa? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu, ya. Saya mau kasih selamat dulu kepada yang baru dibaptis, ya, ada dari daerah Magelang, Jawa Tengah, ya. Saya tidak kenal dengan orang ini. Lalu dia WA saya, Pak Pendeta HTD, saya mau dibaptis. Lalu saya hubungin dong cabang kami di daerah terdekat, ya. Lalu sudah dilakukan baptisan. Begitulah cara Allah memilih jemaat, ya. Jadi yang memilih anggota jemaat kami adalah Yesus Allah sendiri. Kami nggak pernah kenal. Dan kami tidak permasalahkan latar belakangnya apa, ya. Tidak usah ganti KTP, biarin saja agama lama. Dan kami tidak koar-koarkan. Dijamin kalau HTD itu nggak mau mengkoar-koarkan, ya. Karena kami harus hormat bahwa beliau dipilih sendiri oleh Yesus. Dipilih sendiri oleh Yesus. Dari keyakinan apapun. Tidak pernah saya kenal, tiba-tiba dia WA saya, lalu saya WA ke cabang yang terdekat, lalu dilakukan baptisan. Ya, namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Pasti, Pak, pasti. Baptisannya benar Alkitabiah. Baik, siapa yang agama Katolik dan Protestan itu didirikan oleh siapa? Orang Katolik, orang Protestan tidak bisa jawab loh ditanya. Nggak bisa jawab, ya. Kita harus pakai ayat Alkitab, ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 66. Gampang toh ngingetnya, 6, Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 66. Ada murid-murid yang dipecat oleh Yesus. Bahasa Alkitab sih mengundurkan diri, tapi sebenarnya itu dipecat, ya. Kurang lebih hanya tinggal beberapa bulan menjelang Yesus mengakhiri pelayanannya, jadi sudah tahun 33, diperkirakan 4-6 bulan sebelum Yesus disalib. Ini murid-murid ini melawan atau memberontak terhadap Yesus, lalu dipecatlah. Jumlahnya berapa? Diperkirakan 12 orang. Di Alkitab ditulisnya banyak, ya, seperti itu, banyak, ya. Yohanes 6 ayat 66. Lalu yang dipecat ini kan generasi sama, kurang lebih seumur dengan para rasul dong, ya. Meninggal kira-kira ya sebelum abad pertama berakhir, ya, tahun 100 Masehi, di bawah 100 Masehi. Lalu generasi anak dan cucunya, ya, generasi anak dan cucunya para yang pecatan murid Yesus ini bercerita, aku dulu temenan tuh sama Petrus, temenan sama dan lain sebagainya. Petrus itu menyembah Tritunggal, Petrus itu menyembah, nah, dan seterusnya, ya. Padahal Petrus itu Kristen, ya. Semua rasul itu Kristen, Roma 16 ayat 7. Cerita ini diterima oleh generasi anak, ya. Murid yang dipecat punya anak, generasi cucu, ya, anak atau cucu lah. Kira-kira tahun 230 Masehi muncullah seorang yang ngaku rasul. Gelarnya adalah Santo. Namanya Tertulianus. Lalu ada juga Irenaeus. Ada Tertulianus, ada Irenaeus. Mendeklarasikan sebagai santo. Santo itu jadi rasul juga, tapi rasul palsu. 2 Korintus 11 ayat 13. Demikian pula Irenaeus dan us-us yang lain. Muncullah sekitar 200, di bawah tahun 300, itu ajaran yang namanya Tritunggal. Allah itu tiga tapi satu, Bapa, Anak, Roh Kudus, seperti itu, ya. Lalu disahkan pada Konsili 325 di kota Nikea, sekarang di Turki itu. Sah sejak saat itulah agama Katolik didirikan oleh Santo
pecatan murid Yesus, anak cucunya. Ya, anak cucu dari pecatan murid Yesus yang dimotori oleh Tertullianus dan Irenaeus dan us-us yang lain. Jadi clear, agama Katolik didirikan oleh rasul palsu. Ya, terus berkembang itu ya. Oke, lalu abad ke-14 muncullah yang namanya Martin Luther. Nanti abad 17 muncullah yang namanya John Calvin. Ini memberontak terhadap Katolik, memunculkan yang dulu awalnya gereja Lutheran, lalu jadi gereja Protestan. Siapakah dia? Siapakah Martin Luther dan siapakah John Calvin? Mereka mendeklarasikan bapak gereja. Di Alkitab disebut guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 3, 12, dan 16. Jadi gereja atau agama Protestan dibentuk oleh guru-guru palsu. Ya, yang dikenal sebagai Martin Luther dan John Calvin. Clear? Katolik dibentuk oleh rasul palsu yaitu santo. Protestan dibentuk oleh guru palsu, bapak gereja ya. Guru-guru palsu. That's it. Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Allah. Allah yang esa, juru selamat sejak dahulu kala, tidak berubah, Alfa Omega, Maha Kuasa, satu-satunya di tahta surga, Yesus namanya. That's it. Haleluya. Amin.